pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya pikir kalian sudah tetap sehat, tetap semangat. Hari ini kita akan mulai IHMPA bersama Kak Niti dan Kak Dia. Kita akan memuji Tuhan dengan senang hati. Tapi terlebih dahulu kita saat teduh. Mari kita saat teduh. Kita akan memulai memuji Tuhan dari KJ 151. Aku bersuka cita. Bisa kan? Mari kita berdiri. Doa pembukaan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diberikan kesempatan untuk beribadah hari ini. Pimpin kami ya Bapa, dari awal, pertengahan, sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan puji nama Tuhan dengan hari Minggu. Bisa kan? Nah, sambil berdiri, kita dengan semangat lagi. Dari Mazmur 25 ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Kita sudah bermazmur, tiba saatnya kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita akan memuliakan Tuhan dengan senang membaca Alkitab dari KJ 137. Sempurna
Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuliakan Engkau, kami sudah bermazmur, dan tiba saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Siapkan hati kami, biar kami duduk tenang. Kami akan mendengar firman Tuhan. Pimpin kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, berjumpa lagi dengan Kakak Tessa di sini. Coba Kakak mau sapa. Hai Ajeng, hai Janice, hai Iel, Gabriel, Jordan, Odel, semuanya, Timmy, hai. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya, sehat, penuh semangat, dan sukacita. Hari ini Kakak Tessa akan mengajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Kita akan sama-sama membaca 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11. Kalau adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya, mari kita baca bersama-sama ya. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11 dengan perikop pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami yang juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu, namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya, jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Nah adik-adik, tadi kita telah membaca firman Tuhan yang berisikan surat dari Rasul Paulus ke jemaat di Korintus. Adik-adik, tahu tidak? Pada masa itu di Korintus terdapat pelayan yang baik dan pelayan yang tidak baik, adik-adik. Pelayan yang baik, pelayan tidak baik. Apa bedanya Kakak Tessa? Iya, ada pelayan yang tidak baik, yaitu mereka yang pura-pura memberitakan firman Tuhan, adik-adik. Mereka pura-pura menceritakan firman Tuhan, padahal sebenarnya mereka melakukan itu karena ingin dipuji. Wah, hebat ya bisa memberitakan firman Tuhan. Wah, keren ya. Mereka tidak tulus. Mereka hanya mengharapkan pujian. Lalu
Bagaimana dengan pelayan yang baik, Kakak Tessa? Pelayan yang baik itu adalah mereka yang benar-benar melakukan firman Tuhan, menceritakan firman Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Seperti Rasul Paulus, adik-adik. Rasul Paulus benar-benar memberitakan firman Tuhan. Ia memberitakan firman Tuhan dengan tulus. Ia juga mengajarkan kepada jemaat di Korintus untuk saling tolong-menolong dan saling mengasihi. Berbeda dengan pelayan yang tadi, tidak baik adik-adik. Rasul Paulus tidak meminta puji-pujian. Rasul Paulus melakukan pelayanannya dengan tulus untuk Tuhan. Wah, Kakak Tessa, kenapa ya bisa Rasul Paulus melakukan pelayanannya dengan baik, dengan tulus, tanpa meminta puji-pujian? Karena Rasul Paulus, adik-adik, meminta pertolongan dari Roh Kudus. Roh Kudus yang membantu Rasul Paulus, memberikan hikmat kepada Paulus sehingga ia bisa melakukan pelayanannya dengan baik. Oleh karena itu adik-adik, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak perlu meminta pujian dari orang lain, karena semua pelayanan yang baik itu bukan karena diri kita adik-adik, melainkan penyertaan dari Roh Kudus. Nah, Rasul Paulus ingin mengajak adik-adik sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus sama-sama melakukan pelayanan kita, yaitu dengan melakukan kebaikan kepada saudara, kepada teman, dan melakukan semua itu untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan karena mau dipuji ya adik-adik. Bukan. Adik-adik harus melakukan itu karena mau menyenangkan Tuhan. Nah, kakak punya satu ayat emas adik-adik. Kita baca bersama-sama ya. Ayat emasnya dari Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang-orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ingat adik-adik, sama seperti Rasul Paulus, lakukan kebaikan dengan tujuan menyenangkan hati Tuhan, bukan karena mau dipuji atau terlihat hebat ya di depan orang lain. Baiklah, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Bapa, berkati kami agar kami dapat menjadi anak yang mau menyenangkan hati Tuhan, yang mau melakukan kebaikan, dan tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena firman Tuhan tadi, saya pikir kalian sudah belajar benar-benar tentang firman Tuhan hari ini. Bagaimana jadi pemimpin yang benar-benar rendah hati dan mau bekerja untuk semuanya. Terutama untuk diri kita dulu sebelum orang lain. Untuk itu kita akan memuji Tuhan. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajar aku mendengar
Biar Papa Mama kasih Berilah kesehatan dan cuci Papa panjang umur dan sehat selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat gereja-gereja di seluruh dunia, khususnya GPB Ebenezer di Surabaya tempat kami tinggal. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat hamba-hamba Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan dan hikmat supaya bisa menggembalakan jemaat dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Allah kami, berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintah kami. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan dan dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami, dan bimbinglah mereka menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan nama-Mu ya Allah. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita pada Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dari KC 355. Aku bawa, aku berikan. Tuhan Yesus, terima kasih kami diberikan kesempatan untuk mengembalikan sebagian yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Tuhan, biarlah persembahan ini menjadikan berkat untuk siapa saja yang menggunakannya. Demi nama Yesus Tuhan kami. Amin. Hari ini kita sudah selesai ibadah IHMPA. Jangan lupa kita tetap mengikuti aturan kesehatan, yaitu tetap di rumah kalau tidak diperlukan. Dan lagi jangan lupa tetap cuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Jadi kemanapun juga kita harus pakai masker. Itu harus dilakukan supaya kita tetap terjaga kesehatan baik di rumah maupun orang sekitar kita. Terima kasih. Dan untuk itu kita akan menyanyi sekali lagi, yaitu Oh Berkati Kami. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu.
Yesus, terima kasih. Kami sudah menyelesaikan tugas kami sebagai anak-anak-Mu. Pimpin kami, Bapa, sehingga kami benar-benar menjadi pemimpin yang bermanfaat, yang berguna untuk bangsa negara kami. Jadikan kami alat-Mu, sehingga dimanapun kami berada, kami tetap untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, dengan seruan doa kami, pimpin kami dalam segala hal dan tugas kami. Demi nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kita saat teduh dulu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.